Saat mendidih, nira akan mengeluarkan busa seperti ini. Busa harus dibuang agar uap dan aroma yang dihasilkan lebih bagus. Dari buah buah yang bisa kita nikmati dari pohon lontar ini. Dari batang lontar, warga desa Watuliwung, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sika, Maumere, membuat minuman keras khas Flores, moke namanya. Salah satu tempat pembuatan moke ada di rumah Yohanes Yan ini. Yohanes sudah lebih dari 30 tahun membuat moke. Dan ini adalah kesibukan Yohanes setiap paginya. Tenaganya tercurah untuk menaiki pohon lontar ini. Tak hanya menampung hasil perasan batang lontar, di ketinggian pohon ini Yohanes juga memukul-mukul dan menjepit batang-batang lontar. Usahanya dilakukan agar batang lontar bisa lebih banyak mengeluarkan air atau dikenal pula dengan nama nira atau arak putih. Proses penjepitan batang lontar dikenal warga Maumere dengan nama pikut. Tak semua batang lontar bisa diperlakukan sama, hanya batang lontar yang berbunga yang bisa dijepit agar banyak mengeluarkan air. Kalau belum berbunga, biar dijepit atau dipukul berkali-kali, batang lontar tak akan bisa mengeluarkan nira. Biasanya penjepitan atau pemukulan daun lontar dilakukan 2 hari sekali. Antara pohon jantan dan betina pun mesti berbeda. Pohon yang sedang diperas Yohanes ini adalah pohon jantan. Pohon lontar jantan tidak berbuah, namun untuk rasa nira, lontar jantan kalah manis dibandingkan pohon lontar betina. Nira atau air dari batang lontar yang telah ditampung kemudian dipanaskan di dalam sebuah periuk tanah. Butuh waktu sekitar 1-2 jam untuk bisa mendidihkan nira. Saat mendidih, nira akan mengeluarkan busa seperti ini. Busa harus dibuang agar uap dan aroma yang dihasilkan lebih bagus. Dari nira yang telah mendidih inilah moke dihasilkan. Periuk tanah yang berisi nira mendidih kemudian ditutup dengan sebilah bambu besar untuk mengalirkan uap nira mendidih. Saat ditutup bambu, api tungku harus mati. Hanya tertinggal sedikit bara untuk membantu mengalirkan uap ke bambu. Tak boleh ada celah pada saat bambu menutupi mulut periuk. Ada 4 saringan dari ijuk dalam bilah bambu panjang ini. Saringan dipakai agar moke yang dihasilkan benar-benar bersih. Baru setelah setengah hingga 1 jam uap nira mulai menjadi moke. Moke yang dihasilkan mempunyai beberapa tingkatan kelas, ada moke kelas 1 hingga moke kelas 3. Moke kelas 1 dihasilkan dari sulingan pertama. Moke kelas 2 dan kelas 3 didapat dari sulingan berikutnya. Kadar alkohol moke kualitas 1 tinggi hingga bisa dipakai untuk menyalakan api. Bahkan tak jarang pihak medis pun memanfaatkan moke kelas 1 ini sebagai pengganti alkohol. Walaupun sebenarnya belum ada penelitian ilmiah untuk memastikan berapa kadar alkohol yang terkandung dalam moke. Di pasaran, moke kelas 1 bisa dijual seharga Rp10.000 per botolnya. Biasanya warga Flores meminum moke dengan makanan pendamping atau dikenal dengan nama lepeng. Makanan yang dijadikan lepeng atau makanan pendamping moke bisa apa saja, dari lekun, cabai, sayur, nasi jagung, atau kacang. Semua boleh asalkan bukan semangka. Semangka? Iya, jangan sekali-sekali minum semangka dengan moke. Bisa-bisa bukan kenikmatan yang akan Anda dapatkan, namun rumah sakit menanti Anda. Minuman tradisional ini sempat dilarang oleh pemerintah daerah Flores sekitar 20 tahun yang lalu. Namun kebijakan itu tentu saja ditentang keras warga Flores. Pasalnya, moke merupakan usaha mereka yang telah turun-temurun dan sangat membantu perekonomian keluarga. Seperti yang dialami Yohanes, dari hasil penyulingan moke ia bisa menyekolahkan kedua anaknya. Bahkan anak pertamanya bisa sekolah hingga perguruan tinggi. Kalau sekolah ini sudah paksa mau minta uang, biar murah saja, sambil saja untuk bayar uang sekolah.
Demi anak dan keluarga, Yohanes tak mau meninggalkan profesi ini, walaupun nyawanya tergadaikan di puncak pohon lontar.